Selamat malam, Mbak Isya. Halo, selamat malam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Isya sudah masuk ya. Kita menunggu teman-teman terlebih dahulu. Eh, Halo, selamat malam, Mbak Isya. Halo, oke. Selamat malam, Mbak Dwi. Halo, selamat malam, Mbak Dwi, dan selamat malam juga untuk Mbak Isya. Halo. Halo, Mbak Dwi. Selamat malam. Oke, ini ada Mbak Elda juga ya yang baru masuk. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mbak Elda, Mbak Dwi, dan Mbak Aisyah ya. Oke, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya untuk teman-teman malam hari ini? Waalaikumsalam. Oke, untuk kabarnya malam hari ini gimana? Baik-baik saja untuk cuacanya maupun kesehatannya? Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita nanti ini ya akan membahas kembali materi yang kemarin. Oke, nggak apa-apa Mbak Elda, ini belum telat kok, ini baru dimulai ya, nggak apa-apa. Nih, kita nanti akan membahas tentang materi yang kemarin akan dibahas. Mungkin teman-teman masih pada bingung ya tentang daftar riwayat hidup. Ini nanti akan saya jelaskan ya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama maupun kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kayaknya saya nggak bisa isi yang di PPT. Oke, ini ya. Oke Mbak Dwi, ini saya akan membahas kembali ya tentang PR yang kemarin, 2 PR. Mungkin juga Mbak Elda masih kebingungan tentang PR yang saya berikan. Tapi mungkin untuk Mbak Isya, PR-nya kemarin sudah paham kan Mbak Isya untuk PR yang kedua? Halo Mbak Isya. Untuk PR Bahasa Indonesia yang kedua, yang membuat percakapan menjadi cerita. Halo Mbak Isya. Oke, sambil menunggu Mbak Isya merespon ya. Ini kita akan membahas terlebih dahulu untuk PR yang pertama, yaitu membuat daftar riwayat hidup ya. Halo, semuanya bisa mendengarkan suara saya? Halo, teman-teman bisa mendengarkan suara saya? Halo, halo. Oke, oh ya bisa mendengar ya Mbak Isya ya. Nih, kita nanti akan membahas kembali tentang mengisi daftar riwayat hidup ya. Teman-teman masih banyak yang bingung ya, terutama dengan Mbak Isya. Oke, nih, apa sih daftar riwayat hidup itu? Nah, ini akan kita bahas. Biasanya daftar riwayat hidup dibutuhkan dalam biasanya waktu kita mencari pekerjaan. Di saat kita mencari pekerjaan maupun kita mengikuti suatu perkumpulan maupun anggota, kita membutuhkan yaitu suatu daftar riwayat.
Apa sih daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup itu yaitu suatu identitas kita. Identitas yang kita miliki, yaitu macet-macet suaranya. Oke, mungkin sinyal di sini ya Mbak, mungkin kurang terlalu bagus. Jadi mungkin macet-macet ya. Oke, saya akan berusaha. Di sini tadi saya jelaskan bahwa daftar riwayat hidup biasanya kita membutuhkan maupun kita membuat di saat kita ingin mengikuti suatu atau menjadi suatu anggota dari suatu perkumpulan ya. Jadi kita diharuskan untuk mengisi daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup itu suatu identitas yang kita miliki. Jadi di sini ada nama, jenis kelamin, tempat maupun tanggal lahir, agama, alamat, maupun kebangsaan. Mungkin juga siapa nama orang tua kita maupun pekerjaan kita. Jadi nanti kalau ada apa-apa dalam suatu organisasi, kita bisa tahu ya, oh ini ya mungkin ada suatu kecelakaan ya, kita melihat dari suatu daftar riwayat hidup, bosnya mungkin ya, oh namanya Alin yang kecelakaan, kita harus menghubungi keluarganya. Mungkin waktu itu tidak ada yang memiliki nomor telepon keluarganya, kita juga bisa menghubungi maupun datang ke alamat yang kita miliki. Terus kita juga bisa bertanya, oh siapa sih orang tuanya, nanti kita tanyakan. Di sini sudah diterapkan. Oke, bisa dimengerti ya. Di sini daftar riwayat hidup yaitu suatu identitas kita. Identitas yang kita miliki biasanya isinya itu ya suatu mungkin nama, pengalaman, hobi maupun apa. Biasanya daftar riwayat hidup seperti itu. Tapi ini dari contohnya yaitu untuk daftar riwayat hidup calon anggota pencinta alam. Halo, Mbak Aisyah, Mbak Dwi, dan Mbak Elda bisa memahami artinya tadi ya, daftar riwayat hidup. Mungkin kalau belum bisa memahami dari yang saya jelaskan, mungkin bisa ditanyakan. Halo? Atau mungkin suaranya masih macet-macet? Halo? Halo? Suaranya macet-macet. Oke, kok suaranya macet-macet ya? Saya juga masih bingung. Halo? Mbak Aisyah, suaranya masih macet-macet? Mbak Dwi juga, katanya tadi juga suaranya macet-macet ya? Atau sudah jelas? Ini tadi adalah daftar riwayat hidup. Oh, sekarang sudah enggak. Oke, karena sekarang saya sudah berpindah dari tempat yang tadi ya. Ini mungkin lebih jelas. Oke. Saya sama aja. Oke, ini mungkin sudah lancar ya Mbak Dwi, Mbak Aisyah, dan mungkin Mbak Ilda ya. Ini saya jelaskan kembali ya untuk PR yang kemarin, yaitu daftar riwayat hidup, yaitu suatu identitas kita yang diisi biasanya secara jujur. Jadi jujur apa adanya ya yang kita miliki. Dari mana itu? Ini adalah isi dari daftar riwayat hidup. Di sini yaitu ada nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, alamat, yaitu di sini suatu identitas yang kita miliki. Jadi kalau ada apa-apa dalam suatu organisasi maupun perkumpulan, kalau ada apa-apa kita bisa menghubungi alamat maupun orang tua. Biasanya di sini juga ditunjukkan nomor telepon ya. Oke, Mbak Dwi sudah paham? Mbak Aisyah, agar nanti ya untuk yang belum mengisi daftar riwayat hidup bisa mengisi secara benar. Ini ya, sudah. Oke, itu identitas kita, daftar riwayat hidup. Jadi
apa yang kita miliki kita diisi di sini, maupun dari pengalaman, hobi, dan lain-lain ya. Ini adalah contoh dari daftar riwayat hidup. Ini kita langsung masuk aja. Oke, terlalu banyak ya. Oke, ini kita akan membahas tentang bagaimana fungsi penggunaan tanda baca titik 2. Ini ya, berikut fungsi penggunaan tanda baca titik 2. Yang pertama, tanda baca titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu kalimat lengkap jika diikuti rangkaian maupun pemerian. Sini contohnya ya. Misal, Dani membutuhkan alat-alat untuk menulis. Jadi sebelum kita mengisi apa yang dibutuhkan oleh Dani, kita terlebih dahulu untuk memberikan yaitu tanda titik 2. Karena di sini dijelaskan bahwa dipakai pada akhir suatu kalimat lengkap jika diikuti rangkaian. Jadi setelah dari pertanyaan Dani tadi ya, Dani membutuhkan alat-alat untuk menulis. Kita beri tanda ketik 2. Yaitu kita beri isi apa sih yang dibutuhkan Dani, yaitu pensil, buku, dan penghapus. Kita bisa menyimak ya pada modul ini ya, bisa dicari untuk daftar riwayat hidup ya, untuk teman-teman. Ini tadi ya, yang pertama, tanda titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu kalimat lengkap jika diikuti suatu rangkaian. Yang kedua, tanda baca titik 2 ini biasanya digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Contohnya yaitu pada formulir daftar riwayat hidup. Di sini ya digunakan sesudah kata. Nih, seperti yang contoh pada daftar riwayat hidup. Yang pertama, nama. Seterusnya itu dikasih titik 2. Setelah itu kita tuliskan nama kita. Nih, itu penggunaan dari tanda titik 2 ya, tanda baca titik 2. Contoh pada daftar riwayat hidup sudah dijelaskan di sini ya. Setelah nama, ya, nama, setelah itu diberi titik 2, yaitu setelah itu dikasih nama kita. Yang ketiga, tanda baca titik 2 digunakan dalam teks naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Biasanya dalam drama ya, ini maupun percakapan, biasanya diberikan tanda petik 2 ya, setelah pelaku dalam percakapan biasanya. Kan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Ini nanti kalau kita menemukan ya, nanti kalau dalam cerita bisa dilihat nanti ya. Kita akan membahas langsung cerita nanti ya untuk bab selanjutnya. Oke, halo. Untuk tanda titik 2, semuanya sudah paham? Ada 3 pokok ya di sini ya. Yang pertama, dipakai pada akhir suatu kalimat lengkap yang diikuti suatu rangkaian. Ini ya, tadi contohnya Dani membutuhkan alat-alat untuk menulis. Setelah itu diberi titik 2, lalu yang dibutuhkan apa ditulis. Di sini contohnya yaitu pensil, buku, maupun penghapus. Yang kedua, titik 2 digunakan sesudah kata. Contohnya pada daftar riwayat hidup. Yang pertama nama, terus titik 2, baru diisikan nama kita. Yang ketiga, ini digunakan dalam teks naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Halo? Teman-teman sudah paham kan untuk ini? Fungsi dari tanda baca titik 2. Halo? Teman-teman semuanya? Halo?
Ini ya, dilanjutkan dengan tanda baca garis miring. Biasanya tanda garis miring digunakan dalam nomor surat resmi. Ini ya, tanda baca garis miring biasanya digunakan dalam nomor surat resmi, alamat, maupun penanda masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun penanggalan. Ini ya contohnya di bawah ini ya. Ini adalah contoh nomor surat. Contohnya 3 garis miring. Ini nomornya ya, mungkin SD ini tahun. Angka ini menunjukkan nomor surat. SD yaitu menunjukkan kode surat. Yang terakhir 2007 ini menunjukkan tahun pembuatan surat ya. Maka dalam penulisan nomor perlu adanya garis miring karena di sini ada arti tertentu ya. Tadi sudah jelaskan bahwa 3 berarti ini nomor urutan, yaitu nomor surat. Yang setelah itu diberi kasih tanda miring ya, garis miring. Setelah itu SD itu menunjukkan kode surat. Yang terakhir, setelah dikasih tanda miring lagi ya, yaitu tahun penunjukan maupun tahun pembuatan surat pada saat itu. Ini tadi ya, kita sudah mengetahui tanda-tanda pada penggunaan garis miring maupun tanda petik titik 2. Ini saya contohkan ya, ini contoh ya untuk identitas saya ya. Mungkin untuk daftar riwayat hidup di sini nama bisa saya beri nama saya ya di sini contohnya. Nanti saya Oke, nggak apa-apa ya Mbak Dwi. Tapi sementara ini masih bisa mengikuti ya. Ini ya, untuk contoh pada daftar riwayat hidup di sini dituliskan nama. Berarti saya tulis nama saya ya. Berarti Cita Mustika. Terus setelah itu jenis kelamin. Jenis kelamin yaitu perempuan ya. Perempuan. Lanjut lagi ya. Untuk tempat dan tanggal lahir, yaitu tempat lahir saya, Jepara, 31 Oktober 1996. Lagi, agama ya. Untuk agama yang saya anut, yaitu agama Islam. Untuk alamat ya, ini alamat lengkap biasanya. Itu mungkin dari desa, kecamatan, dan kabupaten. Halo Mbak Isya, bisa mendengarkan suara saya? Halo, ini ya, untuk alamat, yaitu biasanya, 31 Oktober. Oh, hari Halloween ya. Oh, bersamaan dengan tanggal lahir saya ya Mbak Aisyah. Oke, untuk alamat ini ya. Alamat biasanya diisi mulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten. Biasanya diisi secara lengkap. Mungkin nanti pada suatu perusahaan ya, kita kan memiliki
suatu identitas. Jadi harus ditulis lengkap. Mungkin kalau ada apa-apa nanti bisa ditelusuri maupun bisa didatangi rumahnya ya. Untuk ini ya contoh dari alamat, yaitu saya Desa Kaliaman. Kembang, Kabupaten Jepara. Oke. Ini untuk nomor telepon biasanya diisi sesuai yang kita miliki ya. Contohnya 088537 maupun berapa ya. Untuk golongan darah, ini untuk teman-teman sudah mengetahui golongan darah, mungkin teman-teman yang belum mengerti untuk golongan darah bisa diisi maupun tidak diisi ya. Yang belum tahu ya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Dikasih tanda strip aja. Yang sudah tahu diisi aja. Untuk golongan darah saya di sini contohnya itu golongan saya B. Nih, yang ke-8 yaitu anak ke berapa dari berapa saudara. Ini saya anak ke-2 dari 3 bersaudara. Untuk kebangsaan ya ini. Kebangsaan saya itu bangsa Indonesia. Untuk asal sekolah, ini biasanya ini ya, terakhir sekolah yang kita ikuti. Mungkin kalau saya yaitu yang pertama, mungkin ya nggak hanya satu sekolah aja yang ditulis. Yang pertama yaitu lulus SD pada tahun berapa. Ini ya asal sekolah biasanya itu SD dari SD mana, SMP mana, SMK mana, maupun yang terakhir universitas mana. Saya contohkan di sini yaitu SD Negeri 1 Kaliaman. Prestasi yang diraih, mungkin bagi yang tidak memiliki prestasi bisa dikasih strip aja ya, nggak usah diisi. Ini nama orang tua kita, bisa diisi nama orang tua kita. Ini nama ibunya siapa namanya, nama bapaknya siapa, ini bisa diisikan. Tadi ya, jika ingin mencari alamat, jika kita sedang kenapa-napa, ini bisa dilihatkan, oh ini alamatnya ini, orang tuanya ini. Mungkin biasanya ini tidak hanya ini aja ya, biasanya ada pengalaman kerja dan lain-lain. Tidak hanya ini, jika kita sedang mencari pekerjaan. Ini untuk daftar riwayat hidup, teman-teman sudah memahami. Jadi setelah diisi ini ya, semuanya yang terakhir, daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. Jadi ini dibuat dengan sejujur-jujurnya. Yang terakhir ini ya, titik-titik yang paling bawah itu tanda tangan kita. Kita isikan untuk yang pertama yaitu tempat pembuatan daftar riwayat hidup. Contohnya saya buat di sini ya, tempatnya Kaliaman. Kita beri tanda koma. Setelah itu tanggal pembuatan yaitu tanggal 3 Februari 2016. Oke, untuk Mbak Isya kemarin ya, yang ini belum diisi ya, Mbak Isya. Halo? Saya sudah cek ya untuk pekerjaannya Mbak Isya kemarin untuk ini, tanda tangan terakhir belum diisi ya. Di sini, yang pertama itu diisikan tempat pembuatan daftar riwayat hidup. Terusnya dikasih koma, setelah itu tanggal pembuatan daftar riwayat hidup, yaitu pembuatan pada saat itu juga, saat itu. Ditulisnya, mungkin pada saat itu nulisnya pada tanggal 29 Januari, ya ditulis saja secara pas penulisannya maupun pas pembuatan itunya ya, tanggal 29 Januari. Ini ya, untuk yang terakhir,
tanda kurung ini yaitu diisi nama kita, tanda tangan kita ya. Contohnya saya ini Cita Mustika. Oke, halo. Untuk Mbak Aisyah, Mbak Dwi, dan Mbak Elda ya, untuk semuanya, kemarin untuk daftar riwayat hidupnya, di sini masih banyak ya, mungkin yang belum bisa membuat secara benar ya. Untuk pembuatan daftar riwayat hidup di sini seperti ini. Sama seperti ini. Jadi yang pertama pada penulisan pertama, yang terpenting ini ditulis daftar riwayat hidup. Setelah itu baru dituliskan nama kita, tertanda nama kita sampai dengan pekerjaan orang tua. Yang paling penting yang terakhir, daftar riwayat hidup harus dibuat dengan sebenarnya. Jadi harus dibuat dengan sejujur-jujurnya. Jadi nanti kalau kita sudah bekerja, mungkin mengikuti suatu anggota apapun, kita jangan sampai menulis dengan salah. Karena daftar riwayat hidup kita yaitu identitas kita sebenarnya. Jadi jangan sampai salah ya. Kalau salah mungkin akan berakibat fatal. Nanti pada saat kita kerja, mungkin kita mengalami suatu kecelakaan. Waktu mungkin bos kita atau teman-teman kita saat mencari alamat, kok alamatnya salah. Jadi malah bingung ya. Kita mau menolong, tapi malah kita yang kebingungan mencari alamat kita. Biasanya juga nomor telepon banyak yang mengasih salah ya. Itu kalau kayak gitu jangan ya. Oke, ini adalah daftar riwayat hidup, yaitu identitas yang kita miliki. Identitas kita. Nih, kita lanjut ya. Yang terakhir, PR yang kedua. Ini ya, percakapan kemarin ya. Untuk halaman berapa saya carikan. Yuki Kato. Ceblungan di danau. Oke, mungkin Mbak Isya masih ingat ya, kemarin hal-hal pokok apa saja yang mungkin sudah dituliskan. Halo Mbak Isya. Halo Mbak Isya. Mungkin teman-temannya bisa diberitahu yang kemarin tidak hadir ya. Untuk percakapan yang kita bahas terakhir kemarin. Oke, ini masih loading ya, masih proses. Nih, kemarin. Yaitu percakapan antara wawancara dengan artis, yaitu artisnya Yuki Kato. Nih, menanyakan pada saat Yuki Kato cebur-ceburan di danau ya. Halo, Mbak Isya masih ingat cerita ini ya, kemarin percakapan tentang artis Yuki Kato bersama dengan ini ya, wawancara. Suaranya, loh, suaranya bisu ya. Ini Mbak Dwi sudah bisa mendengarkan suara saya, halo? Mbak Isya, ini kemarin ya kita membahas tentang Yuki Kato cebur-ceburan di danau. Ini adalah PR kedua kita. Kita akan bahas kembali ya. Ini mungkin banyak teman-teman kita yang masih bingung. Terutama kemarin ya Mbak Elda sudah mengirimkan tugas yang kedua. Mohon maaf ya, yang kemarin tugasnya yaitu bukan menceritakan pengalaman kita, tapi ini ya, membuat percakapan dari Yuki Kato ini menjadi cerita. Nih. Jadi, ini adalah antara wawancara bersama Yuki Kato. Ini wawancara menanyai Yuki Kato. Nih,
kemarin ya Mbak Isya kita sudah bahas ya untuk percakapan Yuki Kato dengan wawancara ini ya. Pada wawancara kali ini yaitu ini ya, saya bacakan kembali ya. Hai Kak Yuki, apa kabar? Ini ya wawancara yang menanyakan. Mungkin, sorry, ini saya ya, yang sebagai pewawancara ya. Saya menanyakan kepada Yuki Kato. Hai Kak Yuki Kato, apa kabar? Yuki Kato menjawab, baik, sehat. Ini ya, saya bertanya lagi. Nama kakak bagus dan unik ya, asalnya dari mana? Yuki Kato menjawab, aku berdarah campuran. Papaku Jepang Itali dan mamaku Sunda Jawa. Saya bertanya lagi, asik ya, sekarang kakak sudah jadi bintang terkenal. Memang cita-citanya apa kak? Yuki Kato menjawab, banyak. Dari kecil ingin jadi model, juga desainer, dan seorang dokter. Ya, berlanjut, ini saya bertanya lagi, bagaimana dengan pengalaman menarik kakak saat adegan jebur-jeburan di danau sewaktu syuting? Jadi, Kak Yuki Kato menjawab lagi, seru sekali saat waktu santai dan main sepeda dekat dekat rumah. Sempat terjatuh dekat kotoran kambing, hehe. Kakak langsung mandi deh. Saya bertanya lagi, umur kakak berapa? Yuki Kato menjawab, kakak kelahiran 2 April 1995. Saya bertanya lagi, sekolah kakak di mana? Yuki Kato menjawab, aku sekolah di SD Fajar Hidayah kelas 6. Pesan kakak untuk adik-adik, Yuki Kato menjawab ya, ini harus selalu menurut pada orang tua. Belajar yang rajin tanpa harus disuruh, karena belajar itu merupakan kewajiban kita semua. Ini ya, ini adalah percakapan Yuki Kato. Sebelum kita membuat itu ya, sebelum membuat suatu cerita, di sini Mbak Isa masih ingat ya, membuat suatu ringkasan hal-hal pokok yang ditulis. Jadi, kita tuliskan tadi ya, yang sudah saya bacakan, dituliskan, apa sih hal-hal pokok pada cerita ini apa? Oke, halo, ini adalah tugas Mbak Aisyah, Mbak Dwi, dan Mbak Elda. Tadi yang sudah saya bacakan ya, semuanya mendengar? Mendengar? Halo? Bisa mendengarkan suara saya? Tadi bisa mendengarkan ya, ada beberapa pokok pada wawancara bersama Yuki Kato. Oke, mungkin bisa dituliskan pokok-pokok maupun hal-hal pada cerita maupun wawancara tadi ya. Halo? Halo? Mbak Isya, Mbak Dwi, dan Mbak Elda bisa mendengarkan suara saya. Karena ini kita membahas materi yang kita bahas kemarin ya. Yang mungkin PR terakhir kita, membuat percakapan menjadi cerita. Halo? Ini tadi ya, cerita tadi yang sudah saya bacakan, mungkin ada beberapa hal pokok penting, jadi kita nggak usah ditulis semuanya. Tadi hal-hal penting maupun hal-hal pokok yang sudah saya bacakan tadi seperti apa, tolong dituliskan ya. Mungkin Mbak Isya kemarin sudah menuliskan ya, mungkin bisa
mengasih tahu teman-temannya kemarin yang sudah kita bahas itu seperti apa. Ini adalah percakapan maupun wawancara bersama Yuki Kato. Ini ya, biasanya hal-hal pokok penting itu ditulis inti-intinya saja, strip-stripnya saja. Mungkin ini adalah, ini ya, kemarin Mbak Isya menuliskan kayak gini ya, namanya Yuki Kato, lahirnya pada tanggal sekian, dan dia sekolah di SD sekian. Seperti itu ya Mbak Isya. Halo? Kemarin ya, yang sudah kita bahas ya. Iya, Mbak Elda, itu adalah PR kemarin. Jadi, PR kemarin yaitu bukan buat PR ya, ini adalah PR kemarin. Jadi, untuk Mbak Elda ya, yang sudah dikirimkan kemarin, itu bukan pengalaman maupun cerita pribadi ya. Jadi, PR kemarin yaitu membuat ini percakapan Yuki Kato menjadi suatu cerita. Halo Mbak Elda, sudah paham? Untuk ini ya, PR kemarin, mungkin Mbak Elda kemarin belum terlalu paham ya. Ini adalah PR kemarin, yaitu membuat percakapan, bukan membuat percakapan, percakapan ini dibuat menjadi suatu cerita. Sebelum membuat suatu cerita yang kita buat ini ya, alangkah baiknya kita membuat strip-stripnya maupun hal pokok-pokok pada suatu cerita. Ini ya, tadi ceritanya ini untuk strip-stripnya. Ini mungkin Yuki Kato, nama Yuki Kato. Mungkin Yuki Kato orang tuanya berdarah campuran. Yuki Kato lahir pada tanggal sekian. Yuki Kato di sekolah sekian. Seperti itu maksudnya. Jadi pada hal-hal pokok tadi ya, hal-hal pokok maupun strip-strip tadi itu dibuat menjadi suatu cerita. Halo? Mbak Elda sudah mengerti? Halo, Mbak Elda? Ya sudah, jadi PR yang kemarin itu ini Mbak Elda yang saya maksud. Oke, Mbak Isa juga sudah paham ya? Karena ini kita bahas sudah 2 kali ini, mungkin teman-teman yang masih belum itu ya, belum paham dengan PR-PR-nya, ini bisa diulangi kembali. Jadi mohon dikumpulkan cepat-cepatnya ya, teman-temannya diberitahu. Mungkin yang belum paham bisa dibantu. Ini tadi ya, untuk membuat daftar riwayat hidup seperti tadi. Kita harus mengisi secara sebenar-benarnya karena itu suatu identitas kita. Ini untuk kemarin Mbak Isya kan itu ya, yang untuk yang dikumpulkan untuk daftar riwayat hidupnya itu yang paling bawah itu untuk tanda tangannya belum diisi. Jadi masih tertera itu ya, masih seperti contoh yang saya berikan ya, masih Semarang, tanggal berapa itu. Nah, tanda tangannya yang tanda kurung 2 itu diberi nama, contohnya Mbak Aisyah maupun Mbak Elda dan lain-lain. Biasanya nama saya kalau saya yang buat. Kalau untuk ini ya, yang kedua, ini adalah suatu percakapan. Ini ya, tolong ini saya bacakan kembali dan tolong dengarkan secara baik-baik ya. Nanti tuliskan pokok-pokok maupun strip-strip kembali. Mungkin untuk Mbak Dwi, Mbak Aisyah maupun Mbak Elda ya. Tolong ini ya, setelah saya bacakan,
kedua kalinya ini tolong tuliskan strip-strip ataupun hal-hal pokok pada ini ya yang nanti saya bacakan kembali pada percakapan Yuki Kato dan wawancara pada wawancara kali ini. Oke, Mbak Elda dan Mbak Isya sudah mengerti? Saya ini ya, saya bacakan kembali dan tolong tuliskan hal-hal pokok pada cerita ini. Halo? Oke, Mbak Isya sudah mengerti ya. Nanti Mbak Aisyah, Mbak Elda, dan Mbak Dwi bisa menuliskan ya hal-hal pokok, hal-hal penting pada wawancara kali ini. Jadi kita bahas bareng-bareng ya, tetapi untuk tugasnya tetap dikerjakan. Dan mungkin yang kemarin untuk Mbak Aisyah ya bisa, untuk Mbak Elda bisa diulangi lagi ya. Oke. Ini oke. Mbak Hilda ini ya. Halo Mbak Hilda. Oke, ini masih proses. Oke. Sudah paham? Oke, saya bacakan kembali dan ini nanti dituliskan hal-hal pokok pada wawancara ini ya Mbak Elda. Oke, saya bacakan kembali. Ini pewawancara itu saya ganti sebagai saya ya. Oke, saya berwawancara dengan Kak Yuki Kato yaitu artis kita. Hai Kak Yuki, apa kabar? Yuki Kato menjawab, baik, sehat. Nama kakak bagus dan unik ya, asalnya dari mana? Jikato menjawab, aku berdarah campuran, papaku Jepang Italia, dan mamaku Sunda Jawa. Asik ya, sekarang kakak sudah jadi bintang terkenal. Memang cita-cita kakak apa? Jikato menjawab, banyak dari kecil ingin jadi model, juga desainer, dan seorang dokter. Bagaimana dengan pengalaman menarik kakak saat adegan jebur-jeburan di danau sewaktu syuting? Jikata menjawab, seru sekali. Saat waktu santai dan main sepeda dekat rumah, sempat terjatuh dekat kotoran kambing. Hehehe. Kakak langsung mandi deh. Umur kakak sekarang berapa? Kakak kelahiran 2 April 1995. Ini ya. Sekolah kakak di mana? Yukato menjawab, aku sekolah di SD Fajar Hidayah kelas 6. Pesan kakak untuk adik-adik, Yukato ini ya menjawab, harus selalu menurut pada orang tua, belajar yang rajin tanpa harus disuruh, karena belajar itu merupakan kewajiban kita semua. Oke, ini sudah saya bacakan untuk kedua kalinya ya. Mbak Elda, tolong ini ya, tadi tuliskan pokok-pokok penting maupun hal-hal penting pada percakapan tadi. Oke, tadi apa saja yang sudah dibahas pada percakapan tadi ya. Oke, saya tunggu ya Mbak Elda, bisa dituliskan ya. Setelah itu saya nanti akan menerangkan untuk ini tadi.
Halo, Mbak Elda, sudah dituliskan tadi hal-hal pokok pada percakapan ini ya. Nyimak saja dulu. Oke. Ini soalnya ini penting banget ya, Mbak, sebelum kita maupun teman-teman membuat suatu cerita, alangkah baiknya untuk membuat ringkasan maupun hal-hal pokok pada cerita maupun percakapan ini ya. Oke, setelah membuat tadi ya, membuat suatu ringkasan maupun hal-hal pokok penting, setelah itu dibuat, yaitu membuat suatu cerita, cerita yang berhubungan pada suatu wawancara ini. Jadi harus berhubungan dengan percakapan wawancara bersama Yuki Kato. Jadi cerita yang kemarin yang saya suruh, maksudnya itu percakapan ini diubah menjadi suatu cerita. Itu cerita yang dari beberapa paragraf. Oke, Mbak Elda sudah mengerti berarti ya untuk pertemuan kali ini. Untuk tugas yang kemarin itu membuat suatu percakapan menjadi suatu cerita. Oke, untuk khusus malam hari ini emang saya khususkan untuk membahas tentang PR-PR kemarin. Mungkin untuk teman-teman yang masih bingung, semoga tidak bingung lagi karena saya sudah membahas kembali ya. Ini adalah pembahasan yang kedua kalinya. Oke, mungkin untuk Mbak Isya sudah terlalu memahami karena beberapa kali sudah mengikuti pelajaran. Untuk Mbak Elda mungkin ini ya, untuk yang kemarin bisa direvisi kembali, yaitu tugasnya membuat suatu percakapan ini diubah menjadi suatu cerita. Oke. Oke, ini saya untuk pindah bab ya, tapi masih loading. Eh, Nih, nanti besok ya, kita akan membahas tentang ini. Yang bab yang ketiga, kehidupan masyarakat. Ini masih ada 4 poin juga ya. Mendengarkan, berbicara, dan menulis. Nih, itu pada bab kehidupan masyarakat. Untuk ini ya, poin pertama mendengarkan, yaitu setelah mendengarkan kita menulis hal-hal penting. Selanjutnya yaitu cerita gedung kok ada satenya. Jadi nanti besok kita akan membahas ini. Cerita gedung kok ada satenya. Ini gedung kok ada satenya. Ini yaitu suatu mendengarkan, nanti kita menuliskan hal-hal penting. Yang kedua yaitu berbicara. Setelah ini yaitu teman-teman menanggapi suatu hal yang dibicarakan. Kita bisa mengasih tanggapan, itu suatu pujian maupun mengkritik. Ini untuk membaca, ini yaitu menanggapi suatu informasi. Itu pada kolom rubik maupun ini ya, kolom. Jadi nanti kita mencari beberapa kata atau membaca secara cepat. Yang terakhir yaitu ini, kita besok akan membuat maupun menyusun suatu percakapan. Setelah itu membuat kata depan. Ini kita ya melihat materi yang kita bahas. Nih, gedung kok ada satenya.
Duh, kok nggak bisa digeser ya ini ya? Oke, kok malah nggak bisa digeser ini? Saya kurang paham. Oke, ini sudah bisa ya. Ini adalah materi yang akan kita bahas untuk pertemuan minggu depan ya. Karena ini adalah awal bulan untuk pertemuan mungkin minggu pertama ya. Untuk pertemuan yang ketiga. Nanti kita besok akan membahas untuk bab yang ketiga. Nih, kita akan membuat suatu kritikan. Ini adalah contoh-contoh, ini ya, gambar. Besok saya akan melihatkan gambarnya. Ini ada contohnya ya. Ini untuk gambar ini seperti tawuran maupun tonjok-tonjokan ya dengan teman-temannya. Untuk mungkin setelah kita melihat gambar tersebut, kita bisa memberikan kritikan. Contohnya di sini, untuk menyelesaikan masalah sebenarnya tidak perlu berkelahi. Kita bisa menyelesaikan dengan berbicara baik-baik. Ini adalah satu kritikan, contoh dari kritikan dari gambar samping ini ya. Dua orang anak sedang berkelahi. Oke, nanti kita akan membahas untuk pertemuan minggu depan. Oke, untuk waktunya masih ada 5 menit ya. Kita bisa melihat untuk materi yang akan kita bahas besok. Itu tadi untuk suatu kritikan. Nah, ini nanti setelah itu kita akan membahas cerita dari gedung kok ada satenya tadi ya. Ini kok cepet banget jalannya. Terus ini yang kedua, ini ya, setelah kita melihat maupun membaca cerita, setelah itu membuat pertanyaan dan jawaban sesuai cerita. Jadi pada cerita tadi ya, gedung kok ada satenya. Nanti kita akan membuat suatu pertanyaan maupun cerita secara bersama-sama. Nih contohnya ya, di mana lokasi berdirinya gedung sate? Di sini dijawab di Kota Bandung, Jawa Barat. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi nanti kita akan membuat beberapa pertanyaan yang akan disesuaikan dengan jawaban, tapi harus pertanyaan maupun jawaban harus sesuai dengan cerita tadi ya. Ini nanti akan kita bahas besok, yaitu gedung kok ada satenya. Ini nggak bisa digeser kembali ya, akan menggunakan manual saja. Nih, ini adalah bab minggu depan yang akan kita bahas. Mungkin teman-teman yang belum paham bisa ditanyakan maupun menghubungi saya secara langsung ya. Mungkin yang belum paham, nanti yang akan kita bahas. Ada 4, tetap ada 4 sampai terakhir ya. Yang paling utama itu 4 ya, pada peta konsep dari beberapa bab. Yang pertama itu mendengarkan, berbicara, membaca, maupun menulis. Teman-teman jangan lupa ya untuk PR-PR yang kemarin yang belum paham, semoga sudah paham dan bisa dikerjakan untuk mengumpulkan secepat-cepatnya ya. Mungkin teman-teman kalau membahas tentang PR itu males ya, karena dapat PR sana sini. Mungkin PR itu adalah belajar mandiri dari kita. Nih, untuk bab yang kedua, tadi untuk bab yang ketiga membuat kritikan ya.
Ini untuk bab yang kedua itu membuat suatu pujian pada gambar ini. Jadi, ini ya, untuk contoh yang pertama, nih, melihat suatu gambar. Jadi, kita memberikan pujian. Dia melihat lukisan, wah lukisan itu menarik sekali dan sangat menakjubkan. Seperti itu mungkin pujiannya. Kita menggunakan ini ya, yang paling penting pada suatu pujian ya, ini ada beberapa kata kunci yang harus digunakan. Yang pertama harus menggunakan ini apa? Amboy. Mungkin amboy ya, tapi kalau bisa menggunakan itu aja ya. Aduhai, wah, alhamdulillah maupun asyik. Ini bisa ya. Aduhai, lukisan tersebut sangat cantik. Seperti itu juga bisa. Mungkin terlalu sangat lebih ya, tapi itu maupun itu ya, suatu pujian walaupun agak lebih-lebih seperti itu adalah suatu pujian. Ini adalah beberapa contoh ya. Pujian nanti besok kita akan selesaikan bersama-sama. Oke, untuk pelajaran malam hari ini ya, sampai di sini dulu. Mungkin teman-teman yang belum paham bisa menanyakan langsung kepada saya ya, selaku tutor pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.